Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah sudah memberikan tempat untuk kita pertemuan kelompok PKH, Bu ya. Tentunya kita semua, saya selaku pendamping mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diantri ya atas tempatnya kita pertemuan ini. Selanjutnya ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya nanti akan mencoba sama-sama belajar yaitu modul 4 yaitu sesi 11 supaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Sebelum kita memasuki di sini, saya akan sedikit memberikan yel-yel supaya kita tetap semangat. Jadi namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. I am okay. You okay. We are okay. We are okay. Yes, 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 ya. Boleh kita mulai ya? Tepuk semangat. I am okay. You okay? We are okay? Yes, yes, yes. Ya, terima kasih Bu ya. Soalnya di sini yaitu sesi 11 ini Bu, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Sebelum saya menjelaskan yang ada di gambar sini, saya akan menjelaskan apa itu anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sampai dia nih masih dalam kandungan. Jadi yang namanya di dalam kandung masih sudah termasuk anak. Selanjutnya hak anak. Apa itu Bu hak anak? Hak hidup. Banyak sekali ya. Di sini hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban orang tua memenuhi hak tersebut dan banyak sekali. Sekarang kita memasuki yang saya tempel di sini. Nah, di sini ada kekerasan. Contoh kekerasan ini ada 3 Ibu. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Nah ya. Jadi kekerasan fisik adalah apa Ibu? Kekerasan fisik adalah memukul. Ya Ibu Diantri. Mencubit. Menendang, apalagi menampak. Sudah itu psikis, iya menjeliti anak itu termasuk ya. Sudah itu bodoh. Sudah itu apalagi membanding-bandingkan anak, membentak, menghardik itu psikis. Psikis ini tidak kelihatan tapi dirasakan oleh anak kita. Selanjutnya itu kekerasan seksual, pantatnya dicolek, payudaranya diremas, dipaksa melakukan oral seks dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini Bu, saya sudah membuat gambar. Ini saya buat gambar perempuan, anak kita perempuan. Biasanya yang kebanyakan yang terjadi korban itu tuh adalah anak kita perempuan ya. Jadi kalau kita melakukan, ini contohnya yang fisik ya. Kalau kita melakukan memukul, mencubit atau menampar, taruhlah apa Ibu? Fisik ya. Apa contohnya? Memukul. Biasanya memukul itu di mana tempatnya Ibu? Mukul biasanya di pantat. Di pantat Bu ya. Kita ambil satu ini Bu ya. Jadi di pantat ini ibaratnya di belakang Bu ya. Nah, kalau kita memukul anak kita, jadi apa yang dirasakan anak kita? Sakit. Sakitnya ini pertama sakit di sini Bu ya. Yang kedua ini nih sakitnya apa? Yang di mana Ibu dirasakan anak kita? Di bagian paha. Iya, sudah ini dirasakan kemana Ibu? Ke hati. Jadi kalau kita memukul anak kita, langsung dia nih ngontak ke hati. Sakit, mak sakit.
Jadi langsung ngontak ke hati. Jadi ada rasa sakit ini. Setelah dia nih rasa sakit akan timbul. Ini akan timbul tidak ini nih? Enggak. Ini ada yang timbul, ada yang Tidak. tidak. Itu kekerasan kepada ini fisik. Jadi kalau kita secara langsung melakukan kekerasan fisik ini akan berdampak kepada Psiko. iya tingkah laku anak kita. Yang kedua yaitu psikis. Kalau kita sering memarahi, sering menghardik, membanding-bandingkan, itu apa yang dirasakan? Anaknya jadi dender. Yang pertama itu, Jadi rendah diri dia. yang pertama itu apa Ibu? Rasanya Sakit. sakitnya tuh di Iya. sini. Oh, sakit sih. Iya, rasanya sakit tuh di sini. Sakitnya di hati. Kalau kita istilahnya kalau kita banding-bandingkan oleh orang tua kita rasanya sakit rasanya. Itu jangan sekali-sekali Ibu ya. Membanding-bandingkan ya. Ini rasa sakitnya di sini akibatnya akan berpengaruh kepada tingkah laku anak kita. Sudah itu otaknya juga, pergaulan juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu seksual. Jadi kalau dia nih kekerasan seksual atau pantatnya dicolek segala macamnya itu akan mengakibatkan apa Ibu? Anak mengakibatkan itu juga malu ya. Akan malu. Sudah itu apalagi murung. Iya. Sudah itu apalagi Bu ya? Itu biasanya Takut ya, takut trauma ya, trauma ya. Terima kasih Bu. Jadi kekerasan pada anak ini ada yang kelihatan, ada yang tidak. Walaupun ada yang kelihatan, walaupun ada yang tidak kelihatan, itu akan berdampak kepada anak kita, baik itu psikis, fisik, seksual ataupun psikogisnya. Jadi baiklah di sini Bu. Sampai di sini mungkin. Jadi selanjutnya mudah-mudahan ini bisa dicerna, bisa diterima ya. Selanjutnya ibu-ibu, di sini ada namanya tepuk hak anak. Tepuk hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang. Ya, ada 4 kan hak anak. Ya, hak perlindungan. Hak perlindungan itu seperti di sini. Ulang lagi ya. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Ya. Jadi coba kita ulang lagi Bu ya. Tepuk hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Coba Ibu diantri. Ya, nanti saya bimbing. Tepuk hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Oke, baiklah, kesimpulannya bahwa anak ini nih mempunyai hak ya, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Nah, kita selaku sebagai orang tua, kita nih harus tahu dampak kekerasan kita pada anak, baik itu kelihatan ataupun tidak. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah ibu-ibu, bila topik wal hidayah, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.